1 minggu lagi. Lubang cacing tak terbatas akan terbuka. Wahana antariksa saya akan tiba di bumi. 3 tahun sudah, akhirnya hari ini tiba. TAPI. Waktuku hampir habis. 3 tahun lalu. Wahana antariksa saya jatuh di planet asing ini. Perseimon. Aku bertemu Fuan yang dikejar-kejar karena konflik keluarga. Dia orang pertama yang di dunia ini. Aku sadar jatuh cinta padanya. Dengan kekuatan superku, ku bantu merebut kembali grup Fu. Menjadi orang terkaya di Haicheng. Xing Xiai. Terima kasih, aku mencintai. Akan selalu bersama. Kami pun menikah. Tak lama, dia hamil dan melahirkan Nuan. Panggil ayah. Agar dia tenang, kuatur semua pekerjaan rumah, merawat dia dan Nuan. Nuan, makan sudah siap. Waktunya makan. Banyak makan telur ya, baik untuk kesehatan. Wan juga harus banyak makan, tapi dia seperti berapa. Sayang. Aku ada urusan keluar, jaga anak dulu ya. Dia semakin acuh padaku. Kukera. Karena ada Nuan, perhatiannya padaku berkurang, sampai Benar sekali. Siang bolong begini, tidak takut ketahuan Xingqi? Tak perlu takut. Lihat pun tak apa. Kita ini sudah foto keluarga, suami istri sah. Wan akan selalu milikmu. Nuan juga. Nuan. Sekarang panggil aku apa? Papai. Hari itu, kulihat Fuan berselingkuh dengan mantan pacarnya Yulei. Bahkan putriku memanggil orang lain ayah. Agar bisa tetap bersamamu. Energiku terus menyusut. Tubuhku hampir kolaps. Namun meski begitu, aku ingin memberimu satu kesempatan terakhir. Cinta ini, pada akhirnya, Turbulent SIA. Cepat, pasien luka parah, harus segera dioperasi. Sudah hubungi keluarga pasien? Siapa yang tidak tahu dia berani menghalangi jalan, mengganggu Paman Yu menyetir. Kalau ketahuan, tidak akan kubiarkan. Nuan, jangan ganggu Paman Yu lagi. Aku sudah pesan hotel pemandian air panas. Nanti kita bertiga pergi berendam bersama, melepas penat. Kebetulan. Ini bagus untuk penyembuhan lukamu. Baiklah. Terima kasih. Telepon lagi. Dulu pesaing bisnis takut padaku.
sampai menyandera Fuan untuk memaksaku. Sing si ai selamatkan aku. Heitai heitai. Sing si ai. 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 Jangan mati. Jangan mati. Hanya kamu yang masih ada. Kumohon jangan tinggalkan aku. Apa kecelakaan ini juga? Tidak boleh. Fuan dan Nuan dalam bahaya. Tuan, luka Anda parah. Jangan banyak bergerak. Mana mereka? Wan. Nuan. Kau pulang? Ini asisten baruku Yule. Mulai sekarang dia tinggal di sini. Halo tuan, saya Yule. Mulai sekarang, saya bukan hanya asisten direktur, tapi juga guru privat nona kecil. Aku nyaris tewas dalam kecelakaan. Agar mereka tidak khawatir, aku nekat keluar rumah sakit. Tapi Mira Kamala bersama Yule. Tak peduli keberadaanku. Bahkan luka-lukaku, diabaikan begitu saja. Yule, duduklah. Xiao Lei tidak suka daun bawang, juga tidak suka makanan manis. Sayang, lain kali masak perhatikan ini. Paman Yu tidak suka manis. Nanti aku hanya akan beli camilan rasa lainnya. Makan bareng Paman Yu. Terima kasih, Direktur Nona kecil. Anak yang sudah kubesarkan susah payah, pada akhirnya, malah mempersatukan kalian bertiga. Bahkan dibawa ke rumah sendiri. Lalu aku, sebenarnya dianggap apa? Dulu aku bilang mau cari guru privat untuk Nuan. Bukannya kamu selalu menenteng? Aku tidak percaya dengan guru les di luar sana. Tapi Pak Yu berbeda. Dia bagian dari keluarga kita. Aku percaya Nuan aman bersamanya. Suamiku, kamu orang paling cerdas dan berbakat yang pernah kukenal. Kalau nanti kita punya anak, Urisan Bimengan belajarnya, akan kuserahkan padamu. Tentu saja, anak kita akan kudidik menjadi orang terhebat di era ini, memimpin kemajuan umat manusia. Ayah, aku sangat suka Paman. Dia berpengetahuan luas, bisa mengajarku banyak hal. Tidak seperti pria gagah tapi sakit-sakitan, cuma bisa cuci baju dan masak. Dulu aku membantu Buan berkuasa, terpaksa menggunakan kekuatan super di zaman itu, sampai tubuhku rusak. Tak kizangka. Malah jadi alasan, mereka meremehkanku. Baik. Wan. Wan. Bulan malam ini indah. Kamu lebih indah dalam cahaya bulan. Ayah, Ibu. Silakan lanjutkan, aku tutup mata. Nuan anak baik. Aigreko. Nonton bulan bareng ayah ibu. Bagaimana? Keluarga bahagia bersama-sama. Pelankan suara, jangan bangunkan dia.
Aduh, Kamu kenapa? Perlu ke rumah sakit? Dr. Lee. Meteor yang terdeteksi sebelumnya. Apakah yakin menuju ke bumi? Tuan Lu, perhitungan saya tak pernah salah. Bapak berulang kali konfirmasi. Ada masalah apa? Tidak ada apa-apa. Luka dari kecelakaan lalu. Kupaksa tekan dengan energi yang tersisa. Sekarang energiku hampir habis. Mungkin tak bisa bertahan lama. Dan Tuan Lu. Semua ini dibuang? Bahkan putriku memanggil orang lain ayah. Tidak perlu. Sudah ada penggantinya. Sepertinya waktuku pulang tiba. Kembali ke tempat asalku. Lu Xingkai. Kenapa kau sakit Yulei? Kau bejat tak tahu malu. Lu Xingkai. Kenapa kau sakit Yulei? Kau keji dan tak tahu malu. Aku yang izinkan Xiao Lei tinggal di sini. Bilang saja padaku jika kau tak suka. Mengapa menyakitinya? Bu, Nyonya Fu, jangan salahkan Tuan Lu. Ini kesalahanku sendiri. Apa buktinya aku sakiti dia? Ayah tahu tidak malam itu, karena ayah menghadang mobil Paman Yu, hampir sebabkan kecelakaan. Aku yang sakiti dia yang menabrak. Dusta, kau tahu tidak, Yulei sejak kecelakaan ini, sering sakit jantung. Dia tak tahan sengsara begitu. Ah, Nyonya Fu, aku baik-baik saja. L'agipula curasa. Tuan Lu tak s'engagea. aku benar-benar tak sengaja. Aku justru. Kesimpulannya kau sakit Yulei. Aku ingat dulu, saat Nuan-Nuan terluka parah. Kau menyelamatkannya dengan darahmu. Jika kau berikan darahmu untuk Yulei, aku akan maafkan. Sudah kuperiksa, tubuhnya sama sekali tidak bermasalah. Energiku hampir habis. Tak akan kusia-siakan untuknya. Ibu, aku tahan dia, cepat ambil darahnya. Nuan-Nuan. Apa yang kau lakukan? Xingkai, aku tahu kau takkan pernah mati. Kau sudah selamatkan aku berkali-kali. Tolong aku sekali ini saja. Demi Yulei. Bahkan energi. Terakhir untuk mempertahankan nyawa ini, kau rampas juga. Fu Wan. Sangat kusesali. Saat itu, bertemu denganmu. Lu Xingxi. Aku tahu malam itu. Aku memeluk Wan-Wan. Kau lihat, kan? Pasti foto ini juga sudah kau lihat. Aku hanya pura-pura sakit jantung. Wan-Wan dan Nuan-Nuan langsung menyerangmu. Ini membuktikan kau gagal sebagai suami. Dia Tiwanwan. Sudah tak ada tempat. Rumah ini sudah bukan milikmu. Kalau paham situasi, pergilah sendiri. Setidaknya masih bisa selamatkan muka. Bukan begitu? Sayang, malam ini ada hujan meteor langka. Ayo kita lihat meteor dan minta harapan. Xingkai, jangan marah ya, kan memang salahmu. Aku melakukan ini untuk membuatmu memperbaiki kesalahan pada Yulei. Kenapa kau marah?
Iya ayah, cuma sedikit energi. Ayah pelit. Benar. Cuma sedikit energi, sedikit saja. Tapi cukup untuk bunuhku. Lu Xingkai, kalau tak keluar, aku marah lo. Nuan juga marah. Ayah jahat, lebih baik Paman Yu jadi ayah. Benar. Di sini sudah. Tak ada tempat untukku. Untuk apa lagi aku, terikat pada planet ini, dan merasa nostalgia. Ini bukan baju yang kupakai saat pertama bertemu Lu Xingkai. Xingkai, kau. Nyonya Fu. Perlengkapan sudah siap, tapi cuma ada 3 teleskop. Aku tak ikut. Kondisiku lemah. Kalian saja yang pergi. Baiklah. Istirahatlah yang cukup. Gak mau ya sudah, Paman Yu. Ayo kita pergi. Ayo. Aku mencintai. Akan selalu bersama. Cepat lihat meteor. Cepat minta harapan. Meteor. Ayah paling suka meteor. Cepat lihat meteor. Cepat minta harapan. Ku memohon. Keluarga Fu makmur, abadi selamanya. Nuan-nuanku. Tumbuhlah selalu sehat dan bahagia. Nuan. Ayah yang kamu sebut tadi. Ayah Yong mana? Itu. Papa Lu. Aku tetap paling suka ayah yang ini. Papa Lu terlalu pelit. Aku dan Mama enggan memaafkannya. Kecuali dia minta maaf pada kami. Betul. Kecuali dia minta maaf. Kalau tidak, kami tidak mau berurusan lagi. Segera. Aku segera bisa meninggalkan planet ini. Lu Xingkai. Kembali ke sini. Ternyata Lu Xingkai bukan datang untuk hujan meteor, tapi untuk meninggalkan dan menjauh dariku. Xingqi, kumohon jangan mati. Hanya kamu yang tersisa di sisiku. Kumohon jangan tinggalkan aku. Dasar bodoh. Aku makhluk luar angkasa. Selama energiku belum habis, aku takkan mati. Kamu yang lebih bodoh. Waktu segini masih bercanda? Aku tak izin kau pergi. Selama kamu ada di bumi, aku takkan pergi. Kecuali kau tak mau lagiku. Mana mungkin? Aku sayang kau. Masa aku mau ninggalin? Awang. Masa Lu Xingqi bisa berubah jadi meteor dan pergi? Pasti kita salah lihat. Itu mustahil dia. Iya Papa Lu paling sayang Nuan. Mana mungkin ninggalin aku. Awang, makin Lu Xingqi sengaja nakutin kau biar kamu minta maaf. Aku juga cowok. Aku paham cara pikirnya. Oh begitu rupanya. Dia berani nakutin aku. Dia harus minta maaf. Atau aku akan diam saja. Nuan gak mau ngomong Papa lah. Lu Xingkai sekarang berani ya. Berani nakutin aku langsung. Fuwan, sebentar lagi aku pergi. Pulang ke planetku. Kau bisa terbuka bersama pacar pertamamu, Yu. Kudoakan kalian bahagia. 100 tahun ke depan.
Zingkai Kembelala. Jangan pergi, jangan. Kumohon jangan pergi. Zingkai. Jangan. Kumohon jangan pergi, sinyal hilang. Xingqi. Zingkai Kembelala. Kumohon jangan pergi, Xingqi. Awang. Dia sudah pergi, kondisimu lemah. Jangan sampai kamu emosi. Dia pasti masih di bumi. Masih menunggu aku mencarinya. Berikan instruksi, segera bawa Lu Zingkai ke sini. Siap, Nyonya Fu. Awang, Luke Xingxi sudah meninggalkan bumi. Meski kau kirim lebih banyak orang, percuma saja. Ini semua salahmu. Siapa kau ini, berani meragukan keputusanku? Dia pasti belum pergi. Dia hanya merah padaku. Sengaja ingin aku mencarinya. Tenang, Bu. Ayah paling menyayangi kita. Mana mungkin dia meninggalkan kita? Benar, kita yang paling penting baginya. Dia takkan pernah meninggalkan kita. Nyonya Fu, Tuan Lu. Kalian sudah menemukan Lu Xingqi? Ayah, cepat keluar. Ibu hampir menangis gelisah. Lu Zingkai, Kilyarla sekarang. Ku perintahkan, segera hadap aku. Mana dia? Di mana kalian sembunyikan? Kenapa tidak bawa dia ke sini? Maaf Nyonya Fu, kami tidak menemukan Tuan Lu. Maaf Nyonya Fu, kami tidak menemukan Tuan Lu, hanya menemukan ponselnya. Siapa? Untuk apa aku menggaji kalian? Kalian pasti malas saja. Sengaja tidak mencari ayah. Nyonya Fu, nona kecil. Rekaman CCTV menunjukkan Tuan Lu tidak pernah pergi. Tidak ada jejaknya di sekitar. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Ini mustahil. Kalian membohongiku. Kalian bohong padaku, kan? Ini halusinasi. Zingkai berubah jadi hujan meteor. Pasti hanya hayalan. Zingkai. Sekarang dia sudah di rumah, sedang masak makan malam. Tidak apa-apa. Jika gagal lihat hujan meteor, masih ada kesempatan lain. Lain kali aku dan Xingqi hanya berdua saja akan nonton hujan meteor. Ibu. Pilean. Kenapa rumah tidak diterangi? Lu Xingqi takut gelap. Kau tidak tahu untuk apa kau di sini. Segera saya nyalakan. Wan, aku pulang. Ayo makan. Zingkai. Di mana Lu Xingqi? Ah, Direktur Fu. Apa Nyonya lapar? Mau makan malam? Saya akan segera membuatkannya. Kumohon di mana Lu Xingqi? Ten, Lu, pergi setelah hari gelap. Mungkin ke taman. Sebelum pergi, apa ada yang ditinggalkan? Tidak ada. Pesan? Juga tidak. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Zingkai sangat mencintai. Dia takkan membiarkanku. Tak bisa menemukannya. Foto pernikahan? Apa dia mengambilnya? Foto-foto itu sudah dibuang, Ten, Lu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia tega membuang foto pernikahan kita? Direktur Fu. Foto-foto itu benar-benar Dibuang Tien Lu. Tidak mungkin. Zingkai. Zingkai pasti dikilik penjahat. Cepat kerahkan semua pengawal untuk melindunginya. Cepat, segera. Aduh. Direktur Fu. Anda baik-baik saja? Sakit mak kambuh. Obatnya mana? Cepat ambilkan obat. Direktur Fu. Obat Nyonya biasanya dipegang Ten, Lu. Nyonya lupa? Obat ini merusak tubuh.
Biarkan saya. Cuma sakit mak. Jangan buan tenagamar. Tak apa. Asalkan kamu baik-baik. Aku akan jadi obatmu. Lu Xingkai adalah obatku. Xingkai. Apa kau tak mencintaiku lagi? Karena tubuhku sudah beradaptasi dengan fisikku tidak bisa menumpang pesawat antariksa untuk kembali ke planet asal, jadi aku terjebak di bumi ini. Lalu terlempar ke era Republik Tiongkok lewat lubang cacing, TAPI. Penampilanku sekarang ini tidak boleh dilihat orang tua, aku tak mau membuat mereka cemas. Fu Wan yang posesif itu pasti akan mati-matian mencariku. TAPI dia takkan menyangka, aku sudah melakukan perjalanan waktu ke ratusan tahun silam. Jika bisa, kuharap di hidup ini tak perlu berilmu lagi jangannya. 1. Xingkai? Xingkai. Xingkai. Wan, kau sudah 3 hari mengurung diri tanpa makan minum. Setidaknya makanlah sedikit. Kok kamu? Siapa YG izinkanmu masuk? Keluar dari sini. Pergi. Pergi. Xingkai. Kenapa kau tak sayang lagi padaku? Xingxiai. Kenapa kau tak peduli padaku lagi? Di rumah tak ada. Di kantor tak ada. Di meja kerja pun tak ada. Xingxiai. Kau ada di mana sebenarnya? Kumohon, jangan menghindariku lagi ya. Kumohon. Kita sudah menikah 7 tahun. Bahkan punya anak bernama Nuan-Nuan. Kenapa kau begitu kejam? Bertemu saja tak kau datangi selama ini. Bagaimana kau tega melakukan ini? Nyonya Fu, apa Anda baik-baik saja? Sekalipun kau hancurkan keluarga Fu, bongkar seluruh keluarga Fu, gali tanah sedalam apapun, pasti temukan Lu Xingqi untukku. Wakil direktur yang baik ini. Hidup harus bertemu. Mati harus ada jenazah. Wan Wan. Aku masak makanan bernutrisi untukmu, sudah lelah bekerja. Xingxiai. Xingxiai. Sudahkah kalian temukan Xingqi? TN Lu masih belum ada kabar, tapi ponselnya sudah diperbaiki, mungkin ada petunjuk di dalamnya. Yulei. Bagaimana mungkin dia punya kontak Xingxiai? Mungkinkah? Apa Xingqi sudah tahu sejak lama? APA Xingkai sudah mengetahuinya? Nyonya Fu, ini laporan medis Tuan Lu. Pada tanggal 6 malam, dia mengalami kecelakaan parah. Pelakunya adalah Tuan Yulei. Segera bawa Yulei ke sini sekarang. Baik. Wan, kau sudah temukan Lu Xingqi? Diam, jangan panggil aku Wan. Kau tak pantas. Mama, kenapa Mama Papa Yulei? Yulei. Bagaimana kau jelaskan ini? Ini kan mobil Papa Yulei, dia menabrak. Papa. Ternaat Papa waktu itu sakit ya, tapi aku malah
Apa papa mungkin sakit hati karena makanya pergi dari kami? Kenapa kau tega menyakiti papaku? Mengapa kau sakiti ayah? Aku tidak, Awan. Perasaanku padamu, langit dan bumi menjadi saksinya. Dan Nuan, aku selalu menganggapnya seperti anak kandung sendiri. Kalian harus percaya padaku. Diam kau. Yulei. Kau lupa ya, masih ada rekaman dashcam di sini. Hingga kini kau masih tak mengaku. Haha. Ibu. Yulei, kau gila apa? Aku yang tabrak Lu Xing. Sayangnya dia beruntung, masih bisa bertahan. Tapi, bukankah kalian hampir membunuhnya juga? Bilang aku sakiti Lu Xingqi. Konyol. Aku hanya asisten kecil biasa. Mana mungkin bisa? Gangu Keluarga Orang Terkaya, Yang Bunu Luxingxi. Jelas-jelas kalian adalah istri sahnya dan putri kandungnya. Diam. Haha. Yang paling penting bagi pria adalah pengkhianatan istri. Fuan, Berapa lama kau memberinya tanduk? Kotak Sadar, Sadarlah. Diatak Mensantemulaji. Diam. Dia mensanteku. Dia akan mensanteka sapina jua. Dia akan mensanteka selamanya. Aku putri ayah. Ayah pasti akan memaafkan. Keluarkan Yuli dari sini. Sebagai pemimpin, keluarga Fu kunumkan, tak akan pekerjakan Yulei lagi. Siapapun di industri ini yang berani mempekerjakannya adalah Musa Kilyarga Fu. Kilian, bawa dia ke kantor polisi. Pam. Awan, Aku tahu salah. Awan, lalu Luxingxi apa? Aku cinta pertamamu. Awan. Ibu, aku salah. Aku rindu ayah. Aku ingin ayah kembali. Dr. Lee, meteor yang terdeteksi sebelumnya, yakin arahnya ke bumi? Dr. Lee sang astronom, Carry Dr. Lee. Dia pasti, dimana Zingkai. Aku menembus waktu ke era awal Republik Tiongkok. Sudah cukup lama, belum kembali ke planet asal. Pertama karena kondisi fisikku, takut ayah ibu khawatir. Kedua kurasa, Fuwan akan mengkaraku ke luar angkasa. Ngak. NAK. Ebyo. Ayah. NAK. Kau kemana saja selama ini? Ayah ibu sangat khawatir padamu. NAK. Energimu bagaimana? Kenapa ibu tak bisa merasakannya? Kau terluka? Siapa yang melukaimu? Ebyo, aku baik-baik saja. Semua sudah berlalu. Bagaimana bisa tidak apa-apa? Selama kau hilang ini, apa yang 7 anya kau alami? Ebyo, aku. Maafkan aku. Membuat ibu khawatir. Sudahlah. Dasar kau. Yang penting tidak apa-apa. Selamat pulang sudah cukup. Xingxi. Li Meng. Kau kenapa? NAK. Sejak kau hilang, Meng Meng selalu menemani ayah dan ibu merawat kami. Denken Susapaya baru menemui jejakmu. Akhirnya kami bisa datang ke sini menjemputmu. Rupanya. Di tempat yang tak kusadari. Ada yang diam-diam peduli. Menjagaku. Xingxi. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik. Semua baik. Dulu. Aku adalah suami. Seorang ayah. Kini aku hanya Lu Xingkai. Aku ingin mengejar hidup yang kuinginkan. Direktur Fu, Tuan Lu memang menghubungi saya untuk menanyakan tentang meteor, dan lokasi terakhir yang dia kunjungi adalah tempat jatuhnya meteor pertama, yang kami prediksi. Mengkingka. Meteor itu jatuh di Taman Observasi Bintang? Benar. Nyonya Fu, Saya tidak salah lihat, Tuan Lu berubah jadi meteor dan masuk ke lubang hitam. Apa maksud Anda? Menurut penelitian, jika manusia masuk ke lubang hitam,
Akan mengalami rasa sakit seperti direkonstruksi, dan nyaris tidak mungkin selamat. Saya sudah menasihatinya. Dia sudah menikah dengan keluarga terkaya, punya segalanya. Mengapa harus nekat masuk lubang hitam? Sayangnya, Bukankah kau janji takkan meninggalkanku? Kau bohong padaku. Sing Siai, kumohon jangan mati. Hanya kau yang kupunya. Jangan tinggalkan aku. Bodoh. Aku manusia alien. Selama energiku belum habis, aku takkan mati. Kau yang lebih bodoh. Masih bisa bercanda di saat seperti ini? Aku tak izinkan kau pergi. Selama kau ada di bumi, aku takkan pergi. Kecuali kau tak mau lagi. Sing Siai. Apa dia pikir aku tak mau dia? Hingga meninggalkan bumi? Dia lebih memilih menderita, sakitnya rekonstruksi tubuh, daripada tak masuk lubang hitam. Dr. Lee, aku harus temukan Sing Chi. Apapun pengorbanannya, takkan kuhiraukan. Sing Siai. Tangguhku. Akan kubawa Nuan-Nuan mencari. Ayah, Ebio, besok aku tak bisa ikut kalian. kau tak mau pulang bersama kami, untuk apa kau tinggal di bumi? Aku terlalu lama di bumi. Tubuh sudah beradaptasi dengan medan magnet. Energiku juga hampir habis. Lajapila. Tempat asalku dulu, ada orang yang tak mau kutemui. Aku kesini untuk menghindarinya. Enaka, kau sudah menderita. Tapi dengan keputusanmu ini, apa kau pernah memikirkan bagaimana nasib Meng Meng? Dia sudah menunggu lama. Ebio. Kondisi fisikku, sudah kalian ketahui. Dia pantas dapat yang lebih baik. Dalam kidangku sekarang, hanya akan merepotkannya. Baik, kami akan dukung keputusanmu. Kami pulang dulu sebentar, nanti kembali menemanimu. Pastikan kau menjaga diri selama kami pergi. Ayo siapkan barang. Baik, kami akan berkemas. 3 tahun aku mencintai Fu Wan Dengen Rendahatai. Kukira perpisahan akan menyakitkan, tapi nyatanya, aku tak butuh cinta. Mencintai itu seperti merawat bunga. Mulai sekarang, aku akan fokus pada diri sendiri. Ayah, Ebio, hati-hati di jalan. Kamu juga jaga diri baik-baik. Kami pergi dulu ya. Mama, lihat, itu ayah. Mama, lihat, itu papa. Sing Chi. Zingkai, jangan pergi. Tangguhku. Nuon Yafu. Pesawat di bumi saat ini, bisa membawamu ke sisi lain lubang hitam. Tubuh Anda, Pasti tak akan tahan. di luar bumi. Dr. Lee, maksud Anda, seumur hidupku, tak bisa jumpa Sing Chi? Nuon Yafu. Berdasarkan cerita Anda, Tuan Lu. datang ke bumi dengan pesawat. Mungkin, Dia bukan manusia bumi. sekarang dia hanya pulang ke planet asalnya. Kembali ke planetnya. Tidak. Tidak. Walau dia bukan dari sini, aku harus temukan dia. Akan kubawa dia ke bumi. Pulang ke rumah kita. Dr. Lee. Kumohon, tolonglah aku. Apapun yang harus kuberikan, aku akan cari Sing Chi. Nuon Yafu. Saya punya obat yang bisa jaga tubuh Anda setelah tinggalkan bumi. Tapi efeknya hanya 3 tahun. Setelah itu tubuh akan kebal. Setelah 3 tahun, apapun hasil pencarian Anda, harus kembali ke bumi. Jika tidak, Tubuh akan meledak dan mati. 3 tahun ini.
ku telusuri banyak planet, tapi tak temukan Lu Xingqi. Jadi, kali ini, takkan kulepaskan lagi. Lu Xingqi, aku datang. Ku bawa kamu pulang. Tunggu aku. Xingqi. Kamu siapa? Ibu. Xingqi, kamu di mana sebenarnya? Jika kamu tidak muncul lagi, aku takkan menenggemer lagi. Ibu. Orang-orang ini dari mana sih? Kenapa pakai baju aneh gini? Ibu. Xingxi. Li Meng. Kenapa kamu masih di sini? Tidak ikut pergi bersama? Xingxi. Aku tak bisa melupakanmu. Jadi memutuskan untuk menyusul. L'Agipula, Akujanji pada orang tuamu. Untuk merawatmu baik-baik. Perasaanmu aku tahu. Tapi aku pernah menikah sebelumnya. Aku tidak peduli. Xingxi. Kamu pasti sudah tahu perasaanku padamu sejak kecil. Sekarang pun tak berubah. Li Meng. Aku tak layak kau lakukan ini. Mengapa harus aku? Xingxi. Jawabannya sangat panjang. Aku akan gunakan seumur hidup. Kamu siap mendengarkannya? Xingxi. Xingxi, aku bawa kamu ke masa kini, pulang ke rumah kita. Xingxi, jika kamu masih mengabaikanku, aku akan marah. Ayah. Xingxi, berhenti kau. Lu Xingqi, kenapa kau perlakukan aku begini? Aku tak akan peduli padamu lagi. Kau dengar itu? Xingxi. Ada apa denganmu? Bukan apa-apa. Kuma orang tak penting. Xingxi. Ini pertama kalinya aku ke tempat begini. Ajak aku jalan-jalan yuk. Sudah 3 tahun. Kita kembali ke waktu ketika Fuan masih ada. Tempat pertama kali datang ke bumi ini. Kondisi tubuhku sedang hampir pula. Li Meng merawatku dengan baik. Luka hatiku perlahan Kiningan masa lalu sudah mulai memudar. Xingxi. Bagaimana yang ini? Nona pilihannya bagus. Cincin bertabur batu langka ini, model terbaru toko kami. Bisa dipesan dengan nama khusus. Fuan. Buka dan lihat. Ada kejutan. Ini desainku. Dihias batu langka. Di dalamnya ada nama kita, Kausaka. Ini buatanmu? Ayah. Mau aku tunjukkan ke orang gimana ini? Nanti dikira, Kilyarga Futak Mampio Belly Sinsen. Xingxi. Xingxi. Meng, kau layak dapat yang lebih baik. Tolong ambil cincin paling langka dan berharga di toko ini. Baik Tuan. Wah. Ini sangat cantik. Meng. Selama ini. Terima kasih. Separuh hidupku. Penuh kesepian dan kekecewaan. Tak pernah meraih mimpi. Tak punya kebahagiaan. Seperti orang kecil lainnya di dunia ini. Hidup penuh perjuangan dan rutinitas. Tapi dalam hidupku. Muncul dirimu yang begitu baik dan pemberani. Momen bersamamu adalah saat terindah dalam hidupku.
Kau di hatiku, selalu bersinar terang. Berkilauan indah. Ini dia. Nona, silakan ke sini. Kami akan mengukur ukuran jari Anda. Lu Xingkai. Akhirnya kutemukan kau. Kenapa tak beritahu saat kembali ke bumi? Ikut aku pulang. Lepaskan. Xingkai, kau masih marah padaku? Kau tak tahu kan? Selama ini, aku telah bersusah payah melintasi planet untuk mencari. Itu urusanku? Kau. Ikut aku kembali. Kita pulang yuk. Kita tak bisa kembali lagi. 3 tahun. Kita bersama selama 3 tahun. Aku melahirkan nuan-nuan untukmu. Apakah semua ini sama sekali tak kau hargai? Apa aku yang tidak menghargai? Aku yang salah. Sekali suami istri, selamanya berutang budi. Maafkan aku ya. Lu Xingkai. Apa kau mau aku berlutut dan menyembah, baru mau memaafkanku? Kau benar-benar keterlaluan. Keterlaluan. Kau dan Yulei, sudah berapa kali memberi aku cap hijau? Kau sendiri paling tahu. Nuan-nuan saja memanggilnya ayah. Dulu kau manfaatkan cintaku. Anggap aku bodoh? Xingkai. Yulei sudah kusuruh pergi jauh-jauh. Aku juga tidak. Izinkan nuan-nuan berhubungan dengannya. Xingkai. Ikutlah pulang bersamaku. Ayo kita pulang. Rumah? Keluarga Fu dan aku sudah putus hubungan. Kau tinggal di keluarga Fu begitu lama. Mana mungkin tak ada hubungan? Untuk hidup di bumi, aku butuh energi untuk bertahan. Tapi energi terakhirku dulu, kau rampas, beri ke Yulei. Sekarang kau bisa terang-terangan, persemainya. Lagi pula nuan-nuan suka padanya. Kudoakan kalian bertiga, harmonis dan bahagia. Sampai maut memisahkan. Bagaimana bisa begini? Mengapa ini terjadi? Tuan Lu, maafkan saya. Ini semua salahku. Karena aku hubunganmu dan awan retak. Maafkan Ewan. Ya, dia sangat mencintai. Dasar pengganggu. Kenapa kau ikut? Bukannya kusuruh jangan ikut? Tuan Lu, saya bersumpah. Saya tak akan mengganggu Awan dan Nona lagi. Mohon pulang bersama kami. Ah, Pukulan ini sudah lama harus kubalaskan. Aku jijik melihat lelaki sepertimu, cuma bisa main licik dan pura-pura. Kau sakitai aku dulu. Lalu sengaja memprovokasi. Lu Xingqi, berani kau pukul aku? Memang kenapa kalau aku pukul? Wan. Kenapa? Memukulmu ya sudah. Harus tunggu hari baik? Xingqi sudah reda marahmu? Xingkai. Xingkai, siapa dia ini? Meng Meng, ayo kita pergi. Tuan Muda, ada wanita aneh di bawah. Teriak minta ketemu Tuan. Diusir tetap tidak mau pergi. Bagaimana kalau Tuan temui? Biarkan saja kalau mau nongkrong. Jangan dihiraukan. Baik, Tuan Muda. Lu Xingkai, bukankah kau paling sayang aku? Aku tunggu lama sekali di sini. Kok tegasi? Lu Xingkai. Tahu tidak usahaku mencari, harus bayar mahal. Keluarga Fu sudah bukan orang terkaya. Harta kekayaan keluarga, separuhnya sudah ludes. Kalau kau masih menghindar, aku akan putus hubungan. Jangan harap ketemu nuan-nuan lagi. Lu Xingqi, aku kedinginan. Aku mohon pada, izinkan aku menemuimu. Lu Xingkai. Sudah tahu akan hari ini, mengapa mulai dari awal? Ebyo.
Anak, ibu sudah periksa memorimu. Selama kau di bumi ini, aku tahu semua perlakuannya padamu. Dan anakmu itu, sudah sepenuhnya dia rusak. Aku yang besarkan Nuan sejak kecil. Aku juga bertanggung jawab atas keadaannya. Dia memilih orang lain sebagai ayah. Aku tak punya kesempatan membimbingnya ke jalan yang benar. Ibu khawatir kau akan lemah, karena anak itu. Anak, wanita seperti ini tak pantas. Bu, sekarang aku padanya, sudah tak punya harapan lagi pada keluarga itu. Sekarang aku hanya ingin dengan Meng Mei hidup tenang. Bagus kalau begitu. Besok hari pernikahan kalian, istirahatlah lebih awal. Ibu dan ayah datang jauh ke bumi untuk menghadiri pernikahanku. Kalian juga istirahatlah. Baik. Lu Xingkai. Kau benar-benar tak mau aku lagi, Lu Xingkai. Kumohon turun dan temui aku, Lu Xingqi, keluarlah. Lu Xingkai. Yulei, kau hila. Luc Xingxi, Awan demi Camus. Memaksa mengusirku lagi. Kumohon, bicaralah padanya. Minta dia menahanku. Dia sudah tak ada hubungan denganku. Kau salah orang. Luc Xingxi, Kotak boleh menikahi orang lain. Kau tidak boleh. Kau pikir diri siapa? Berani-berani mengaturku? Luc Xingxi, Jika tak berbaikan dengan Awan, dia takkan maafkan aku. Bagaimana nasibku? Masa depanku bagaimana? Urasenil, bukan urusanku. Jean Gampergy. Luc Xingxi, Anggap ini permohonan. Sekarang kaulah yang paling penting baginya. Kukup Koberi Taudia. Pasti dia setuju. Kalau tidak, aku akan jadi tunawisma. Rumah? Jangan lupa dulu karena kau. Aku juga kehilangan rumah. Pergy. Jangan pura-pura di depanku. Aku tak terpengaruh. Dazar Brengsek. Kalau bukan karena kemunculanmu, Awan Takan meninggalkan Ku. dulu dia jelas mencintai. Aku. Kenapa kau kembali merebutnya? Berdasar apa? Tak ada yang merebut. Dia sekarang hanya milikmu. Tujuanmu tercapai. Harusnya kau senang. Tapi kini dia tak mau aku. Nuan pun mengabaikanku. Kini aku kehilangan segalanya. Luc Xingxi, saat di keluarga, kenapa tak mau mengalah? Kau sudah menikahi Awan. Tak bisakah kau mengalah? Biarkan aku menemaninya. Lagi pula. Aku cuma menabrak, mengirim beberapa foto. Hanya karena ini. Kenapa kau tinggalkan Awan? Kau ini pria, harusnya lapang dada. Yulei, kau tahu, setiap ucapan, setiap katanya, sangat menjijikkan. Kamu memang pengecut. Jangan kira aku tak tahu. Kamu selalu bilang mencintai Fuan, tapi diam-diam terus menghitung. Dulu kamu tinggalkan Fuan dan pacaran dengan wanita lain. Setelah kubantu dia jadi pemimpin keluarga Fu, baru kamu mau mendekati lagi. Penculikan itu juga kamu yang atur. Rongkana Palawan minalamatkan wanita. Buat dia tergila-gila pada. Bagaimana kamu tahu? Bukan cuma itu, kamu juga sengaja mendekati Nuan. Palsukan tes DNA dengan sengaja. Bilang kaulah ayah kandungnya. Perlahan pisahkan Nuan dariku. Terus kenapa? Luc Xingxi. Kalau bukan karena kamu, anak yang dikandung Awan, harusnya anakku. Kuma. Aku juga nggak kalah. Maksudmu apa? Luc Xingxi. Bukannya kamu suka anak-anak, kenapa setelah Nuan, Awan nggak hamil lagi? Luc Xingxi. Kelihatannya kamu menang, tapi sebenarnya, kamu nggak akan punya anak kandungmu sendiri. Apa katamu? Je las insécarant. Terus terang saja, setelah Awan hamil, Diamant Gibur Kanku Yang Samburu. dengan sengaja ikut rencana kasih kamu obat kemandulan. Sekarang kamu bukan laki-laki sejati. Luc Xingxi. Bahkan jika Awan masih mencintaimu, terus bisa apa? Seumur hidupmu, kamu nggak akan punya anak kandung lagi. Aku sengaja bikin kamu punah. Luc Xingxi. Sekarang kamu sudah cacat. Selin Berdame Dangan Awan. Kamu nggak punya pilihan. Ayo kita hidup rukun bertiga. Bisa kan? Tenang saja. Setelah kembali ke keluarga Fu, aku akan menahan diri, nggak berebut kasih sayang. Luc Xingxi. Luc Xingxi. Camus.
Yulei, kamu tiga membohongiku? Kenapa dulu kamu bilang, obat itu tidak berbahaya baginya? Kalau kamu begini, bagaimana aku bisa punya anak dengannya? Bukan begitu. Dengar penjelasan. Yulei, dasar Beijingan. Awan, kamu memukulku? Demi pria ini. Kau berani memukulku berkali-kali di dunia ini. Hanya aku yang masih mencintai. Lu Xingqi sudah tidak sayang padamu. Aku tidak peduli. Tamparan itu. Untuk membalas Lu Xingkai. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin dia jadi seperti ini? Fuan, kamu pikir diri kamu suci? Dulu kamu main api denganku. Tapi masih saya. Pada Lu Xingxi. Benar, aku yang tabrak dia. Tapi luka parahnya. Itu ulahmu dan putri yang buat sendiri. Bukan, kalau bukan karena kebohonganmu, aku takkan sakitai dia. Jangan sok suci. Kalau bukan kamu yang menyuapkan. Menurutmu, Apakah Lu Xingxi? yang cerdas dan hati-hati, mau minum obat itu dengan sukarela? Xingkai, jangan dengarkan dia. Aku tidak. Aku benar tidak tahu itu obat mandu. Xingkai. Lu Xingxi. Kamu tidak menang. Aku tidak kalah. Dikibuli saja sudah cukup, tapi masih diberi obat mandul sejak awal. Menyedihkan sekali kamu. Meski kamu akan menikah, lalu bagaimana? Seumur hidupmu, tak akan pernah punya anak sendiri. Menikah? Xingkai, dengan siapa kau nikah? Dengan perempuan itu waktu itu? Tidak boleh. Aku tidak setuju. Xingqi, turun dari mobil. Kita perlu bicara. Xingkai. Xingkai. Xingqi, jangan tinggalkan aku. Tuan Lu Xingqi, apakah Anda bersedia menikahi wanita ini, Li Meng yang cantik sebagai istri, baik dalam kekurangan maupun kelimpahan, sehat maupun sakit, akan mencintainya seumur hidup? Aku bersedia. Nona Li, apakah Anda bersedia? Aku bersedia. Sekarang mohon pengantin pria kenakan cincin. Xingxi, Meng. Aku perlu bicara dengan Aku juga. Kamu duluan. Meng. Terima kasih. Sepanjang perjalanan ini, kamu selalu setia. Lu Xingxi. Tamunya hari ini semuanya orang dekat. Siapa orang ini? Katanya Lu Xingqi pernah menikah, dan punya anak. Perempuan ini bukan dari planet kita. Jangan-jangan mantan istrinya dulu? Loh, itu dia. Ngapain dia ke sini? Perempuan ini sudah melukai Xingqi parah. Berani-beraninya ganggu pernikahan. Dulu waktu di keluarga Fu, pernikahan kami terlalu terburu-buru. Sekarang kita akhirnya bisa menebus penyesalan itu. Satpam. Xingqi, jangan usir aku. Aku hamil anakmu. Xingqi, jangan usir aku. Aku hamil anakmu. Apa yang terjadi? Ada skandal besar. Lihat, ini anak kita. Tak disangka Lu Xingkai. Ternyata orang seperti ini. Dia pacaran dengan Li Meng. Masih berurusan dengan mantan istri. Sudah punya anak lagi. Wajah manis, hati beracun. Meng, aku tidak. Xingxi, aku percaya padamu. Fuan. Sejak aku pergi dari bumi, kita bahkan tidak pernah bertemu, apalagi menyentuhmu. Jelaskan soal anak ini. Xingxi, Sebenarnya aku sudah lama hamil anak. Saat itu kita baru punya nuan-nuan. Aku tak mau tambah anak, memberatkanmu, membuatmu repot, jadi kubekukan saja. Sekarang, dia sudah dalam teknologi, rahim buatan canggih, dikembangkan ulang, sebentar lagi lahir. Jangan berpura-pura, ini bukan anakku. Xingqi, ini benar anakmu. Tak apakah tak maafkan aku. Tapi anak ini tak bersalah, aku tak percaya. Kau tiga tinggalkan kami. Ayah ibu, ini cucu kandungmu. Masa kalian diam saja? Dan nuan-nuan, akan segera kujemput, untuk bertemu kalian. Tak perlu. Kukuku. adalah anak Li Meng. Jangan sembarangan memanggil. Aku tak kenal kamu. Tak mungkin. Xingqi sudah tidak punya keturunan. Aku hamil anak Xingqi. Meng. Xingxi,
Selama Kamu akan menjadi ayah. Tidak mungkin. Ini pasti bukan anakmu. Aku sudah jelas. Memberimu obat itu, kenapa tidak mempan? Benarkan, Fuwan, kamu terlalu naif. Obat mandul biasa dari bumi, bagi tubuhku dari dunia lain, sama sekali tak berpengaruh. Tidak mungkin. Ini pasti bukan anak Zinkai. Dasar wanita. Kamu pasti selingkuh. Ini bukan anakmu. Benarkan? Hanya anakku. Hanya anakku. Yang benar anakmu. Anakku. Anakku. Pengawal. Usir dia. Jangan. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Berhenti, siapa berani sentuh dia? Luke Xingxi, berani-beraninya kau sentuh anakku, kau cari mati. Ayah kandung anak ini, datang mengakui anaknya. Kau masih berani bicara begitu? Ini anakku? Diam kau. Ini anakku dengan Xingqi. Ini bukan urusanmu. Fuwan, hingga kini kau masih meneputeri sendiri. Aku tidak. Zinkai, kumohon percayalah padaku. Ini benar-benar anakmu. Baik, kau berani bilang, ini darah keluarga lu kami. Berani uji DNA di sini sekarang? Si tua bangka. Koberkanda? Bayinya masih dalam kapsul rahim buatan, sebelum waktunya melahirkan. Kapsul tidak bisa dibuka. Kau mau buka kapsul sekarang? Kau mau membunuh bayi ini? Kalau menurut Nona Fu, kau juga bukan ayah kandungnya. Kenapa kau heboh begitu? Aku. Obat kemandulan itu, aku sendiri yang menyiapkan. Tak mungkin ada kesalahan. Dia mustahil bisa punya anak sendiri. Anak awon pasti anakku. Uji DNA dengan buka kapsul, itu tidak mungkin. tak perlu serumit itu. Cukup teteskan darah ayah kandung ke permukaan kapsul. Anak dalam kapsul akan bereaksi. Kalau darah orang asing. Kapsul tidak akan bereaksi sama sekali. Siapa ayah kandungnya? Langsung ketahuan. Ah. Ini bukan uji darah kuno. Ini ada kapsulnya. Oh mon cousin. Kurang ajar. Ini prosedur standar. Bagian penting pendidikan janin. Agar anak mengenali darah ayahnya melalui kapsul. Kalau ini anak Xingqi. Dia pasti akan mengenali ayah kandungnya. atau Kau tahu benar. Anak ini bukan darah keluarga lu. Ambil pisaunya. Tidak. Jangan Zinkai. Ini anakmu sendiri. Tak perlu buang darahmu. Untuk hal tak berguna. Kau percaya padaku kan? Buan, Juliu Demiule, kau hampir habiskan darahku. Kok waktu itu tak bilang buang-buang? Maafkan aku Zinkai. Tapi ini benar anakmu. Kala. Anak dalam kandunganmu baru anak haram. Beranikah bawa si anak haram ini untuk uji darah dulu? Zinkai. Zinkai kau berani? Obat ini bahaya. Biarku saja. Xingqi cuma sakit lambung. Tak perlu korbankan energi. Tak apa. Asakan kau baik-baik. Aku akan jadi obatmu. Kenapa tak berani? Kau tega demi wanita lain, melukai dirimu, padahal dulu kau hanya mau berdarah untukku. Kau melukaianedi aku demi dia. Meng, lihat, anak kita sangat sehat. Dia tahu kita orang tuanya. Tidak mungkin. Aku tidak percaya. Kau masih keras kepala. Sekarang, giliran telurmu. Jangan. Aku tidak mau. Zinkai, aku istrimu, selama anak, juga anak. Bahkan jika tidak ada hubungan darah, mereka tetap panggil ayah. Fuwan, akhirnya kau mengaku. Ini anakmu dengan Yulei. Bukan. Zinkai, apa kau masih benci Yulei? Tidak apa. Demi dirimu. Aku bisa lakukan apapun. Bukannya kau minta bukti? Sekarang aku buktikan. Awang, mengapa? Diam. Zinkai, sudah kubalas dendam. Dulu aku lukaimu demi dia. Sekarang, kusuruh dia membayarnya. Apa kau mau maafkan aku? Oh ya, anak ini juga perlu dibuktikan. Milik siapa sebenarnya?
Kamu harus membuktikan anak ini adalah anak Lu Xingqi. Coba kamu coret dia. Kenapa kamu menggarukku? Diamlah. Dibandingkan tebasan pedangnya, Luka Kesselmu ini bukan apa. Cepat lihat, kalian lihat ini. Telur ini tidak bereaksi. Dia tidak menerima dari Yu. Dia bukan anak Yuli. Dia anak kandung Xingkai. Xingkai, sekarang kamu yakin dia anakmu kan? Lihatlah, anak kita. Sangat penurut dan menggemaskan. Ayah ibu, saya sedang melahirkan dua anak untuk Xingkai. Saya istrinya yang sah. Meski dia menikahi wanita lain, saya tetap istri pertamanya. Wanita itu hanya bisa jadi selir. Jika kalian sayang anaknya, saya bisa ambil dia dan angkat sebagai anak. Sudahlah. Jangan ganggu anak itu lagi. Cari kuburan yang layak untuk pemakamannya. Apa? Apa maksudmu? Fu Wan, anakmu sudah lama mati. Kamu bohong. Anakku, dia masih baik-baik saja. Dia hanya perlu di telur ini beberapa bulan. Dia akan segera lahir. Sejak pertama melihat telur ini, sudah kusadari, dia sama sekali tidak membawa darah dari planet kita. Bahkan tanda kehidupan pun tidak ada. Tak bisa merespon darah siapapun. Fu Wan, bahkan jika kau ancam aku dengan anak, hubungan kita sudah selesai. Tidak. Xingxi, kita tak mungkin berakhir. Xingxi, ini cincin yang dulu kau buatkan untuk, lihat, ku bawa kemari. Xingxi, kita pernah menikah. Punya anak. Sekarang kau bilang sudah selesai? Tak apa. Aku yang akan melamar. Mari kita mulai lagi ya. Xingqi, jangan sampai kau melakukan hal bodoh. Jika kau berani menerima, aku tak akan akui kau sebagai anakku. Xingxi, maukah kau memulai lagi denganku? Xingxi. Xingxi, apa yang terjadi? Xingxi, Camus. Xingxi, Ku. Luka dalammu sudah sembuh total. Xingqi, lega kau baik-baik saja. Karena kau terima cincin ini, apa berarti kau juga mau menerima diriku? Tenang saja. Aku tak keberatan. Kau pernah menikahi perempuan lain. Bahkan kau duda pun tak masalah. Kau terlalu berasumsi. Aku terima cincin ini hanya untuk ambil kembali milikku. Bukan untuk menerimamu. Apalagi memaafkanmu. Apa maksudmu? Kau mau mempermalukanku di depan umum? Dulu, aku berikan yang terbaik untukmu. Kukuras hampir sepera energiku untuk cincin ini. Agar di saat genting, bisa melindungimu. Tapi kau, sebagai direktur Fu, meremehkan hadiahku. Tak pantas dipamerkan. Apa katamu? Maksudmu? Cincin ini menyerap separuh energimu? Fu Wan, aku malah bersyukur kau tak pernah memakainya. Cincin ini, jika tidak, energi ini tak akan kembali padaku. Ini kembalinya ke pemilik sah. Nona Fu, anakmu menikah. Kau tak sedikit pun berduka. Pada dasarnya, cincin atau anak, hanya alat untuk merangkul Xingqi. Kau tak peduli siapapun, apalagi mencintainya. Semuayang Kulakukan. Hanya untuk dirimu sendiri. Fu Wan, dulu di bumi, sudah kusempatkanmu berkali-kali. Kau sendiri tak menghargai. Kau tak layak mendapat cintaku. Diam kalian semua. Ini semua salahmu. Kau dan si manis ini merebut kekasihku. Akan kubunuh kau. Akan kubunuh kau. Gimana kau? Mimpi, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Anakku juga baik-baik saja. Xingxi, kamu mendorongku? Dulu kau tak pernah menyentuh, sekarang kamu mendorongku demi wanita ini. Apa kurangnya aku darinya? Kau ingin tahu? Baiklah, akan kuberitahu. Kau tidak ada apa-apanya. Sikap, penampilan, kepribadian. Kau kalah segalanya. Dan yang terpenting, dia sangat mencintai.
saat aku terdampar dan tak bisa pulang. Kau yang merawat orang tuaku, menemani mereka untukku, Kolayang. Merawatku tanpa pamrih, saat energinya habis, aku seperti bukan manusia. Menghapus lukaku. Sedangkan kau, Fu Wan, hanya bisa di belakangku, berfoya-foya dengan Yulei, merusak Nuan-Nuan, membuat kami menjauh. Sisanya. Perlu kulanjutkan? Jangan katakan lagi. Sing Si Ai. Aku tahu aku salah pada, tapi itu semua salah dia menipuku. Saat dia menabrakmu, kenapa kau tak bilang padaku? Aku tak memberitahumu? Atau kau sama sekali tak memberiku kesempatan? Lu Sing Si Ai, kenapa kau mencelakai Yulei? Dasar tak tahu malu. Aku yang menyuruh Xiao Lei tinggal. Jika ada keluhan, bilang padaku. Kenapa kau menyakitinya? Tuan Fu. Jangan salahkan Tuan Lu. Ini kelalaianku. Bagaimana aku menyakitinya? Ayah, tahukah kau, malam itu, karena kamu menghalangi mobil Paman Yu, hampir membuat Paman Yu celaka. Aku menyakitinya? Semua yang lalu, satu persatu, adakah yang salah? Dulu aku terluka parah karena ditabrak Yu. Aku khawatir, musuh akan balas dendam padamu dan Nuan-Nuan. Aku memaksa diri kembali dengan kondisi lemah. Tapi kau malah mau membawa orang yang nyaris membunuhku, masuk ke rumah kita. Hal yang paling kusesali, adalah pernah mencintaimu dan menikah denganmu. Aku sudah berjuang mati-matian, membantu merebut kembali grup Fu, menghabiskan energi untuk mengobatimu. Menyingkirkan semua hambatan, membuatmu jadi orang terkaya. Tapi pada akhirnya, apa yang kudapat? Berdasarkan apa kau berpikir? Kita bisa kembali bersama? Maafkan aku Zingkai. Ini salahku, Zingkai. Aku dulu memang tidak memperhatikan perasaan. Aku juga terlalu dekat dengan Yulei. Aku bersumpah. Kedepannya aku sama sekali tak akan berhubungan dengan Yulei. Aku sudah membalas tikaman yang dia lakukan pada. Kalau kau masih tak percaya, tabrakan yang dia lakukan, akan kubuat dia membayarnya. Kakap. Kapan kau akan berhenti membuat keributan? Li Meng. Kumohon kembalikan Xingqi pada. Apapun permintaanmu akan kuikuti. Xingqi bilang kau cantik, dan pandai merawat orang. Kau bisa dapatkan pria jenis apapun. Tapi aku hanya punya Xingqi. Aku mohon, kembalikan Xingqi pada. Ah. Baik. Jika anakku sudah mati, maka anakmu akan kubawa untuk menemani kuburannya. Fuan, Kojila. Sing Si Ai. Bukankah kau suka anak-anak? Jika anaknya hilang, Nuan-Nuanku akan jadi satu-satunya milik. Kau hanya milikku. Meski pernah menikah dengannya, kau tetap hanya untukku. Aku takkan membiarkanmu menyakiti anakku. Jangan bermimpi. Li Meng. Ini semua salahmu. Salahmu dan si imut ini merebut lelakiku. Dasar wanita jelita. Wanita ini gila. Di mana Satpam? Cepat bawa pergi wanita ini. Cepatan. Jangan mendekat, jangan dekati aku. Yang tak bisa kudapat, kau juga jangan harap, Madala kau. Meng, awas. Hari ini, akan kubuat kalian menjadi sepasang kekasih mati. Madala kau, dasar si imut sialan, tolakan aku? Jangan macam-macam dasar licik. Jongan. Anaku. Berkali-kali kau berani-beraninya mencoba membunuh kami, keturunan keluarga kerajaan Tian Muxing, sudah siap mati. Planet Tianmu, pusat alam semesta, planet Paling Majuya, lihat pakaian mereka. Ini pasti pasukan pengawal kerajaan. Apa mereka datang ke bumi? Datang ke sini. Darah kerajaan. Meng, jangan-jangan kau. Hormat pada putri.
Hormat pada putri. Maaf Xingxi. Aku bukan sengaja sembunyikan. Orang tua adalah keluarga kerajaan Tian Muxing. Sejak kecil aku tersesat, baru ditemukan. Xingxi. Tadinya ingin ku beritahu. Tapi. Tak perlu penjelasan. Siapapun dirimu, apapun statusmu, tak aku pedulikan. Yang berani lawan Tian Muxing, entah bumi atau planet lain. Pasty Sengsara. Keluarga Lu beruntung, bisa mendapatkan perhatian putri Tianmu. Sayangnya, kalau bukan karena terdampar, mungkin sudah bersamanya. Tac Manquin. Master Hill, Xingkai, kau benar-benar meninggalkanku? Xingxi, apa kau benar-benar tak mau aku lagi? Bawa Perji. Yang mulia putri, orang ini berniat melukaimu dan pangeran kecil. Bagaimana hukuman untuknya? Xingxi, kau yang putuskan. Xingxi, aku salah, aku benar-benar menyesal. Xingxi, mengingat hubungan suami istri kita, maafkan aku. Aku hanya terlalu mencintaimu, dia dan aku. Sudah tak ada hubungan lagi, lakukan sesuai hukum kalian. Proses sesuai prosedur yang berlaku. Bawa Perji. Tunggu dulu, dia juga menyakiti Xingqi. Kenapa hanya aku yang dibawa? Siapapun yang lukai Xingqi, tak akan kubiarkan lepas. Bawa Perji. Fuan, kau wanita licik, kau seret aku ke masalahmu. Pantas kau ditinggal Xingqi, pantas putrimu tak mau padamu. Kotak Leyak d'apa Saint-Asia Papin. Hadirin sekalian, kini semua sudah tahu identitas. Setelah acara pernikahan, ada hal penting yang akan kuumumkan, akan kusampaikan. Ada satu hal penting yang belum kuberitahu, untuk diumumkan. Sebagai putri dari planet Tian, Satu-satunya pewari kerajaan. maka pasangan pantas mendapatkan. Semua agdan status kerajaanku. Dengan ini kumumkan, Luc Xingxi. sebagai raja planet Tianmu yang sah, dan anak kita akan mewarisi gelar Pangeran Mahkota Tianmu. Hidup putri, hidup raja. Meng, ini tidak tepat. Kamu sudah terlalu berkorban menikahiku. Kenapa malah? Xingxi. Jangan terlalu terbebani. Ini cuma gelar tidak akan mengubah kehidupan kita sehari-hari. Paduka putri, Sébulon Lagi. akan ada upacara penobatan untuk kalian. Saya akan mengawal Anda meninggalkan bumi, menuju planet Tianmu. Bagaimana pendapatmu? Kalau kita ke Tianmu, masih bisa kembali ke sini? Bagaimana dengan orang tuaku? Ini cuma prosedur setelah ini mau kembali ke bumi, atau pergi kemana saja, asal kamu Akan Kutmani. di mana ada kamu, di sanalah rumahku. Meng. Denganmu dan anak kita, itulah rumah kita. Akan kucintai kalian selamanya. Sampai maut memisahkan kita. Yulei, kau bilang mereka mau bawa kita kemana? Aku tidak mau mati. Aku tak ingin mati. Xingkai akan menyelamatkan kita kan? Dia sangat mencintai. Pasti tak tiga biarkan kita mati. Fuan. Kau benar-benar gila. Masih berhayal absurd. Mengandalkan Lu Xingqi menyelamatkanmu. Apalagi, kau hampir bunuh Lu Xingqi dan anak sang putri itu. Aku empirement bunu Luc Xingxi. Mereka takkan mengampuni kita. Jangan. Tolong Jangan. Kalian mau apa? Apa maksud kalian? Yulei, bagaimana ini? Cepat selamatkan aku. Tampaknya Lu Xingqi benar-benar tak mau memaafkan kita. Kau dikirim dia dan putri itu untuk ambil nyawa kita, ya? Kau utusan dia dan si putri itu yang dikirim untuk membunuh kami? Siapa bilang? Aku datang untuk mengakhiri kalian? Kau bukan dari pihak mereka? Aku bagian dari mereka. Mereka pantas? Kurang ajar. Ini adalah putri mahkota kerajaan Tian Muxing. Aku putri mahkota, Tian Muxing, Li Yu. L'YE. Pas du Caputri. Kulihat mereka. Dari Pazukan Pangawal Kirajanmu. Kenapako. Mirka hanya, anak buah Limeng. Dia cuma gadis kecil tak berpengalaman. Kapan bisa, miwaikalai, Karajan Tian Muxing? TAPI Sebulon Lagi.
Li Meng dan Lu Zingkai akan menjadakan upacara penobatan. Mereka juga akan gelar upacara sukses. Dia mau angkat pewaris. Dia baru ditemukan. Putri tanpa dasar. Memanfaatkan rasa bersalah. Untuk dapat segalanya. Lu Zingkai asai sampai alien. Berdasarkan APA. Pantas Senggiaku. Putri mahkota berpengalaman. Memperebutkan tahta? Si tua bangka itu, entah kemasukan apa, bisa pilih dia. Aku tak akan biarkan. Aku mantan istri Lu Xingqi. Aku sangat paham dirinya. Jika Paduka butuh, aku rela untuk Paduka. Asakan Lu Zingkai. Kembali pada, aku akan lakukan apapun. Bagus, kebetulan ada tugas untukmu. Lu Zingkai. Jika aku tak bisa memiliki, jangan selagana aku, menghancurkan semua yang kau sayang. Tada, Tian Muxing, harus jadi milikku. Siapa yang merebut? Akan mati. Ada apa dengan anak itu? Mungkin dia, melihat kita, akan memberinya adik perempuan. Sangat senang. Ya ampun. Sudahlah. Ini sudah semalaman. Aku benar-benar kelelahan. Katanya, perempuan dari Tian Musing, Sapet Pula. Sekarang benar-benar tidak bisa. Perutmu, Meng, jangan-jangan kamu. Kami perempuan Tian Musing, hamil dalam semalam. Xingxi. C'est lama. Kamu akan jadi ayah lagi. Meng, terima kasih, telah melengkapi hidupku. Siapa? Lama tak berjumpa. Saudariku tercinta. Kakak. Kenapa kau Jojo? Dari Tian Musing ke bumi? Tentu untuk membahas upacara penobatan Raja Tian Musing. Tapi sebelum itu, ada hal lebih penting. Apa? Menyelesaikan masa lalu kita. Nyonya, aku tak peduli hubunganmu dengan Meng, ini rumahku. Silakan pergi. Urusan antara aku dan Li Meng, bukan urusanmu. Meng istriku sekarang, urusannya jadi urusanku, bicaralah denganku. Kau cuma penduduk biasa dari planet lain. Tak pantas aku berbicara denganmu. Kakak, hormati keluarga. Apa tujuanmu datang ke sini? Kau pasti Lu Xingqi. Wajahmu cukup tampan. Postur tubuh juga lumayan. Pantasan adikku sangat menyukaimu. Demi kamu, dia tak pulang ke planet asal. Bahkan membagikan setengah tahta untukmu. Tapi bagiku, kau cuma selingkuhan. Tapi di mataku, kau hanyalah pria kesayangan semata. Li YQ. Jangan keterlaluan. Aku keterlaluan? Li Meng, berani sekali kau mengucapkan ini. Aku hidup dalam bayangmu selama lebih 20 tahun. Kau selalu mengalahkanku. Bahkan kau ditunjuk Pinerus Takta. Susah payah aku. Apakah dulu kecelakaan pesawat adalah ulahmu? Ya. Sudah susah kuhilangkanmu, melihatmu tersedot ke lubang hitam. Mengapa kau harus kembali, mau merebut posisi penerus dariku? Ribuan kemungkinan terpikir. Tapi. Tak pernah kuduga, kau pelakunya. Tak Kuzanka. Dalang dibalik. Panjambara en Kudita. Adalako. Saudariku sendiri. Kakak kandungku. Lalu kenapa? Walaupun kau ditunjuk jadi penerus terlebih dahulu. Adikku tercinta. Kini semua anggota kerajaan telah tiada. Hanya kita berdua. Kau pikir anggota kerajaan lain akan mendukungku, putri sulung yang dibesarkan di istana? Atau kau yang baru kembali? Lebih baik lipas hakwarismu. Awalnya aku tak ingin ikut campur urusan Tianmu. Tapi kau menghina istriku, mencoba membunuhnya. Untuk sampah sepertimu, tak perlu aku berbelas kasih. Takta Tianmu tak layak untukmu. Akan kurebut dari tanganmu dan kembalikan pada Meng.
akan ku rebut dari tanganmu dan mengembalikannya pada Meng Meng. Oh. Begitu? Aku tunggu saja. Jangan mengecewakanku. Meng Meng, tenang saja. Jangan takut. Aku di sini untukmu. Dan juga anak kita. Aku pasti akan membantumu merebut kembali tahta. Yang Mulia, Ada masalah. Bagian wilayah Tian Musing, Mengkelemi, Bencana parah. perlu kehadiranmu. untuk menangani ini. Yang Mulia, Upacara penobatan segera dimulai. yang terpenting sekarang adalah dukungan rakyat. Karajan tidak punya pemimpin. Berbagai faksi mulai berulah. Sementara Paduka adalah calon resmi dari raja sebelumnya. Penerus tahta, Kaharap Paduka, pulang ke Tian Musing, memimpin situasi. Tapi, Jangan khawatir. Aku bersamamu. Baik. Aku ikut pulang denganmu. Xingxi, Kondisimu tidak baik. Lebih baik jangan ikut pulang. anak kita, Kuserahkan padamu. Kamu harus stimulasi janin yang baik. Jangan sampai dia terbentur atau terluka. Oh iya. Kamu harus cukup istirahat. Jangan bekerja terlalu keras. Xingxi, Saat anak lahir nanti, pastikan dia bisa menemuimu segera. Kalian berdua. Tunggu aku pulang dengan baik. Tenang saja, Meng Meng. Kami akan menantimu. Sayang. Tidur yang nyenyak ya. Tunggu Ebio, selesai urusan kampung halaman. Kita bertiga akan segera berkumpul lengkap. Berkumpul Kilyarga, kurasa kalian, seumur hidup, takkan menunggu hari itu. Yang menikahi Lu Xingqi adalah aku. Melahirkan pewaris tahta, untuknya harusnya, juga hak. Li Meng. Kau rebut Zingkai dariku. Maka biarkan anakku, gantikan anak kalian, menduduki posisi pangeran mahkota. Lu Zingkai. Kau takkan menyangka, selain itu aku juga menyimpan embrio cadangan. Tak bisa merebut hati, lalu apa? Nanti saat anakku jadi pangeran mahkota, yang mulia putri, akan singkirkan Li Meng. Saat itu, Kau Lu Fingqi akan bermain di telapak tangan. Tunggu saja. Kau akhirnya akan kembali pada Meng Meng. Kau pulang. Semua urusan selesai. Sudah beres semua, tapi sekarang, pasca bencana Tianmu, ayah ingin upacara penobatan diadakan di bumi. Xingxi, Untuk sementara, kau harus bekerja keras. Tidak apa. Upacara selesai.
Tunggu. Tunggu sebentar. Upacara penobatan ini sangat penting. Tidak mudah untuk menggagalkannya. Nanti saatnya tiba. Gunakan cara yang paling berdampak besar. Buat masalah ini meluas. Agar upacara dihentikan. Tak masalah, pasti putri tertua puas. Putri kedua Li Meng, menggagalkan garis keturunan Karajan, hukumannya mati. Putri kedua Li Meng, menggagalkan garis keturunan Karajan, hukumannya mati. Putri kedua Li Meng, menggagalkan garis keturunan Karajan, hukumannya mati. Fuwan si bodoh ini, bukan lawan hebat yang kutakutkan, tapi sekitu tunggu seperti kau. Berani sekali kau Li Meng, berani menipu kerajaan. Hukuman apa pantas kau terima? Kakak. Penobatan sudah selesai. Tahta sudah ditentukan. Apa maksudmu ini? Li Meng, kau benar-benar tak tahu malu. Seluruh keluarga kerajaan kau tipu. Berani-beraninya kau naik takhta? Hadirin sekalian. Ayahanda berpesan sebelum wafat. Siapa yang lebih dulu punya ahli waris? Diala Pueris Takhta. Meskipun bertahun lalu, adik ditunjuk kakek sebagai penerus. Tapi wasiat ayahanda tak bisa diabaikan, Nemen. Jangan sampai dimanfaatkan sembarangan. Aku mengacaukan garis keturunan? Anak ini jelas keturunan. Semua bisa melihatnya. Atas dasar apa kau bilang, dia bukan darah kerajaan? Li Meng. Sepengetahuan saya, kau telah mempersiapkan upacara penobatan ini. Sudah sebulan penuh tak bertemu anakmu. Bagaimana kau yakin? Dia masih anak kandungmu? Apa maksudmu? Pengawal. Bawa pangeran mahkota ke sini. Adikku sama sekali tak pernah hamil. Telur yang dibawanya ini jelas bukan keturunan pangeran mahkota yang sah. Ini tidak sesuai perjanjian. Li Yu si licik ini, berani menipuku. Tapi katanya, saat pernikahan putri kedua, telur sudah diperiksa, ini bagaimana ceritanya? Karena dia mencuri telurku. Anak ini adalah darah dagingku dan Lu Xingqi. Kau ikut-ikutan menudau. Meng Meng. Apa kakakmu ini, ada masalah di sini? Li Meng. Kau merebak suami kakakmu sendiri. Menggagalkan silsilah Karajan. Tak pantas jadi putri. Sikapnya kasar. Tidak tahu malu. Hilang bertahun-tahun. Siapa yang tahu? Masih perawan atau tidak? Lepaskan pakaian kerajaannya. Buang ke jurang kosmos. Hadirin sekalian. Hari ini, drama yang kalian dan Li Yu buat ini, intinya ingin bilang, anakku dan Meng Meng, bukan darah kerajaan, lebih baik. Kita uji DNA telur hari ini. Bagaimana? Baiklah. Putri justru sangat menginginkannya. Untung telurnya sudah ditukar. Aku dan Li Meng memiliki darah yang sama. Telur yang sekarang diberikan padanya sudah palsu, sedangkan telur di tanganku sudah terbukti milik Lu Xingqi. Kedepannya apapun yang terjadi, asal aku bersikeras, ini adalah anakku dengan Lu Xingqi. Tahta kekaisaran akan menjadi milikku dengan mudah. Lu Xingkai, akan kulakukan semua ini di depan mata. Wanita yang paling kau cintai akan diusir dari keluarga kerajaan dan mati mengenaskan, sementara harus menjadi milikku. Pengawal. Siapkan pisau belati. Aku akan membuktikan hubungan darah. Di hadapan rakyat dengan adikku, melalui uji darah. Tak perlu serumit itu. Kalau putri mahkota begitu yakin, ini anakmu, mengapa tidak biarkan anaknya keluar sendiri dari telur, dan mengakui sendiri siapa orang tuanya? Lu Xingkai, apa maksudmu? Anak itu masih berbentuk telur. Membuka telur saja sudah berbahaya. Bahkan jika bisa hidup, dia masih bayi. Mana mungkin mengenali ayahnya? Fuwan. Jangan nilai dengan pikiran bumi, spesies yang tak kau pahami.
Telur Raim Buatan. Bisa dipercepat perkembangannya dengan energi ekster untuk proses penetasan. Sekarang sudah mendekati waktu tetas. Cukup berikan sedikit stimulasi. Anak akan langsung keluar. Energi tercepat adalah listrik. Cari sumber listrik untuk mengisi daya. Maka penetasan bisa dilakukan langsung. NAK, kau akan segera keluar dan bertemu ayah ibumu. Halo, ada colokan listrik? Penjaga istana. Penjaga di aula penobatan ini? Raja, saya penjaga istana, ada yang perlu saya bantu? Maksudku colokan listrik, seperti di bumi. Paduka, yang mulia sudah punya segalanya, harap jaga sopan santun. Dia cari colokan untuk ngecas. Cepat cari. Baik. Yang mulia ratu. Lu Zingkai, main APA lagi ini? Jangan-jangan, setelah punya anak denganku, mau kabur tanggung jawab? Jangan khawatir. Meski adikku tiada, kau tetap bisa jadi Raja Planet Tien. Lupakan saja. Tinggal bersamamu di sini, terlalu berbahaya. Lebih baik balik. APA kau begitu merendahanku? Aku ini putri sulung. Latar keluarga, status, penampilan, mana yang kalah dari adikku? Bukan itu masalahnya. Aku punya megalophobia. Maksudmu? Aku takut sama wanita berwajah besar, apalagi yang sok imut. Kau. Tidak tahu terima kasih. Aku ingin melindungimu dengan tulus. Kalau kau begitu cinta pada Lime, maka ikutilah dia. Untuk diasingkan bersama. Wah, power bank yang kau minta. Anak kita sudah siap? Xingxi. Meski energi eksternal bisa diubah jadi listrik. Tapi tak ada por cari. Jangan khawatir, Meng. Sudah kumodifikasi. Saat stimulasi janin dulu, aku sudah ajak anak kita berdiskusi. Dia setuju. Tidak mungkin. Bagaimana telur ini bisa jadi power bank? Anakku, bukan si cutter power bank. Perhatikan baik-baik semuanya. Ini Anggota, keluarga Karajan. Pertanda baik kedatangan resmi. Anak ini benar putra mahkota. Hormat pada Yang Mulia Sang Putra Mahkota. Anakku. Ayah. Anakku. Ayah ibu sebelumnya, beri pendidikan prenatal panjang padamu. Kini di depan semua orang, coba kenali. Siapa di antara dua orang ini yang sebenarnya ibumu? Orang Tianmu. Sejak masa prenatal, setiap anak sudah Kenal darah orang tua. kenal darah orang tua. Tak ada anak, tak kenal orang tuanya. Benarkah, sayang telur ada padaku, sudah dapat cuci otak cukup. Kini telur ini, hanya aku ibunya. Sayang, Kemarila. Kolama di dalam telur. Ibu akhirnya bertemu. Aigreku. Sayang, aku ibumu. Sayang, aku ibumu, pendidikan prenatalmu kulakukan. Tak kenal lebih lagi? Ibu. Benarkah ini anak dari Lu Xingqi dan Putri Permaisuri? Putri kedua benar-benar keterlaluan. Pasti dia menyukai kakak iparnya sendiri, makanya mencuri telur itu. Pura-pura jadi anaknya sendiri. Ayah, aku sudah menangkap penjahat. Tante tua ini penjahat. Kakak cantik ini, baru ibu kandungku. Kakak, kau mencuri anak. Yang bilang, Siapa yang Mangakokan Gari Keturunan Kerajan? Tidak mungkin, aku sudah menukar telurnya. Kenapa hipnosis tidak bekerja? Sebelum menetas, pola pikir dan ingatannya masih rapuh. Kenapa gagal? Waktu kau datang ke rumahku, dan mengenai kami dulu, sudah kuaspadai rencana. Apa maksudmu?
Aku sudah menduga, kau diam-diam akan menyakiti anakku, jadi aku menyamar, dan terus-menerus menjaga anakku. Ternyata, menjadi rongkana Fuwan. Aku melihat Fuwan menakar anakku diam-diam, lalu aku menguntit Fuwan. Saat lengah, aku kembalikan anak yang asli, jadi yang dibawa Fuwan, tetaplah telurnya sendiri. Tuan Lu Sunggut Lihai, Pantas Jadi Pilihan Ratu. Yang dipilih langsung untuk kita. Lu Zingkai, kenapa kau Heilanji Ronkenaker? Kalau bukan karena kau, Li Meng ini, takkan bisa kalahkan aku. Cubana kau. Berkema. Li YQ. Kau putri tertua kerajaan, curi anak, goda suamiku, kotori darah kerajaan, hukumannya mati. Ibu keren sekali. Ajar Tongja. Usir semua penjahat dari planet kita. Artinya, anak yang disiksa Liu adalah milikku. Lu Xingqi kejam sekali kau tega bunuh dua anakku. Kenapa tak hentikan aku? Kenapa tak kau beritahu sejak dulu? Fuwan, tak kizangka, kau masih belum sadar, kau yang berulang. Jadikan anakmu pion, hanya demi keuntunganmu. Pelaku utama yang sakiti mereka sebenarnya adalah dirimu. Dalang semua penderitaan anak ini sebenarnya adalah kamu sendiri. Mulai sekarang, aku akan memazang Penggalan. Kalau berani mendekatiku, dalam radius 1 meter, Penggalan ini akan langsung melontarkanmu. Jangan harap mendekatiku. Sedangkan Liu dulu sengaja menghilangkan Meng Meng, membuatnya menderita bertahun-tahun lamanya. Segera diasingkan dari alam semesta. Penggawal. Kau kuma Rachiat Jelata Alien. Hanya menempel pada adikku, jadi raja planet Tianmu. Jujur saja, kau cuma menantu masuk. Apa hakmu untuk melakukannya? Berani menghina putri mahkota Tianmu? Karena akulah Pensipta Selura Galaxy. Aku baru saja mengingat segalanya. Saat dentuman besar terjadi, aku menciptakan galaksi untuk kehidupan di tiap planet. Aku terpeka jadi ribuan pecahan jiwa. Salah satunya masuk ke tubuhku sekarang, menjadi Lu Xingqi. Jadi yang kusakiti adalah pencipta galaksi? Apa yang telah kulakukan? Xingxi. Jangan khawatir, aku tetap Lu Xingqi yang kau kenal. Meski ingatanku kembali, aku tetap suami, selamanya mencintaimu. Jangan terlalu sombong, Lu Zingkai. Kau pikir jadi raja. Lalu semuanya selesai? Kupikir kau punya rencana cadangan? Hahaha. Kau kira aku tak punya rencana cadangan? Hahaha. Mangement. Lu Xingxi. Akhirnya kita bertemu lagi. Bagaimana putri mahkota? Dan kalian semua. Terkeju. Tak menyangka. Ce nom. Yulei. Segera bebaskan Meng Meng, aku bisa mengampunimu. Oh mon cousin. Aku sudah mati sekali, masih berani mengancamku? Yulei. Kerja bagus, Lu Zingkai. Ku beri 2 pilihan, lepaskan aku, carry pesawat lain, antar kami pergi dengan selamat, atau, lihat wanita kesayanganmu, mati di depanmu. Kalian semua berhayal. Xingxi, Jangan Pedulikan aku. Jangan sampai kau lepaskan Li Meng. Diam. Yang Muliaratu. Sialan. Dari mana orang ini? Mainku. Tak menyangka kan? Sebenarnya aku selalu ada. Aku sudah siap. Aku terjebak dalam telur begitu lama. Keluar dari telur. Kini seperti terlahir kembali. Semua untuk momen balas dendam ini. Lu Xingxi. Tunggulah ajalmu. Artinya, telur ini bukan milikku. Berarti anakku masih baik-baik saja. Fuwan. Kau benar-benar sudah gila. Telurmu. Dari awal sampai akhir isinya kosong. Comment santé Lu Xingxi. Sampai gila akal sehatmu. Menurutmu ini sepadan? Aku tidak gila. Semua ini kulakukan untuk Xingqi. Apa salahku? Sepertinya Fuwan, si wanita gila ini sudah tak berguna. Lu Zingkai. Saraniku, sekarang juga kau harus buat pilihan. Telat 1 menit. Yulei, kau akan kubuat tusuk Li Meng. Jangan. Lu Xingxi. Aku dengar semuanya di dalam Comment gaku sebagai Pensipta. Pensipta Selema ini, wanita yang kau cintai, saja tak bisa kau lindungi.
Aku dengar legenda. Jika manusia gagal bunuh pencipta, Mereka akan bunuh kekasihnya. Sang pencipta pun akan ikut mati. Tak kusangka, sang putri mahkota paling kejam. Lu Zingkai, kau belum memilih, mungkin kau mau melihat orang tercinta mati di depanmu? Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba kita diukat bersama? Putri mahkota, lupa ya, aku punya kekuatan super, menghentikan waktu mudah bagi, diam saja kalian, Buen Sampa-Sampa ini. Adik Li Meng, kita tetap saudari seayah beda ibu. Aku mohon, lepaskan aku. Lepaskan, Li Meng. Meng, semuanya sudah berakhir. Sebagai pencipta aku bersumpah, akan menemanimu selamanya, sampai ujung alam semesta.